Baik, selamat pagi. Sini saya akan menjelaskan tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dio Putra PGM, Prodi Penjas semester 4. Baik, mulai pendahuluan. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dalam komponen yang integral dari pendidikan. Pendidikan jasmani dibuktikan oleh sambungannya, yaitu yang unik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Mengembangkan dan memelihara tingkat kebugaran jasmani yang sesuai dengan kesehatan dan mengajarkan mengapa kebugaran merupakan sesuatu yang penting serta bagaimana kebugaran dipengaruhi oleh latihan. Mengembangkan keterampilan gerak yang layak diawali oleh keterampilan gerak dasar. Kemudian menuju ke keterampilan olahraga tertentu dan akhirnya menekankan pada berolahraga sepanjang hayat. Walaupun tujuan utama program pendidikan jasmani adalah mengembangkan keterampilan gerak dan kebugaran jasmani atau ranah psikomotor, tetapi pengembangan ranah kognitif dan afektif bisa pula ditingkatkan melalui perencanaan yang hati-hati. Posisi pendidikan jasmani yang demikian strategis menuntutnya harus memiliki program yang terencana dan terukur. Untuk membuat perorganisasian rencana program pendidikan jasmani yang demikian dewasa ini telah berkembang beberapa model kurikulum. Model kurikulum adalah salah satu pola umum untuk menciptakan atau membentuk desain program. Ada beberapa model kurikulum pendidikan jasmani yang berkembang saat ini. Model kurikulum yang paling baik di antara model yang ada, itulah pertanyaan yang timbul dan akan berusaha dibahas dalam tulisan ini. Pembahasan. J. Bain Ennis menyatakan bahwa berdasarkan hasil identifikasi lewat penelaahan pelaksanaan pendidikan jasmani, baik di masa yang lalu maupun di masa sekarang, terdapat 5 macam model kurikulum yang berkembang dan dipergunakan oleh para praktisi dan para ahli pendidikan jasmani. Kelima model kurikulum dimaksud adalah pendidikan olahraga, pendidikan kebugaran, analisis gerak, dan perkembangan pendidikan lewat kasmani dan personal meaning. Baik, selanjutnya model pendidikan olahraga. Model ini dikembangkan oleh Seindetop berdasarkan atas asumsi bahwa 1. Olahraga adalah bentuk lanjut dari permainan. 2. Olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. 3. Peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan pengembangannya, yang menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Dengan melaksanakan model ini, kemungkinan peserta didik mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Baik, syarat penting yang perlu diperhatikan adalah olahraga harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individu maupun secara tim dan kelompok. Tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum ini adalah yang pertama, meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam berolahraga. Baik, ciri-ciri yang terdapat dalam program model ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain
dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetensi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Model pendidikan kebugaran. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa pengembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan, desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran. Bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan memelihara kebugaran jasmani. Model analisis gerakan. Model analisis gerakan mulai berkembang tahun 1920-an dan sampai di 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan dan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dan pengembangan programnya. Akualisasi diri dan proses belajar ditemukan dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Karakteristik program yang dikembangkan dalam model ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan keterampilan gerakan yang terintegrasi dalam suatu kesatuan, ruang lingkup, dan tahapan isi. Pembelajaran atas tema atau konsep gerak menekankan pada kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, model perkembangan atau pendidikan lewat jasmani. Pendidikan kewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi didik. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru memecahkan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir relatif akan konsekuensi dari keputusan yang diambil. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini, karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten, melakukan aktivitas jasmani, memiliki kepatuhan individu, maupun bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Program yang akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi, beragam kesempatan untuk memperkembangkan yang maksimal, lingkungan yang sehat dan menjamin perbedaan individu. Selanjutnya, model personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan pengembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut seharusnya mempunyai manfaat yang penting bagi individu. 20 tujuan dalam model ini telah diidentifikasikan
Kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu atau perkembangan pribadi, yang terdiri dari yang pertama, efisiensi fisiologik, dan kedua, kesejahteraan psikologi. Kedua, bergerak untuk beradaptasi dan dengan menguasai lingkungan fisik atau meniru lingkungan, yang terdiri dari satu, orientasi ruang, dan kedua, manipulasi objek. Ketiga, bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial, yang terdiri dari satu, berkomunikasi, kedua, berhubungan dalam kelompok, dan ketiga, terlibat dalam peristiwa budaya. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah yang pertama, menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti. Yang kedua, keterampilan proses merupakan isi yang penting. Ketiga, belajar dalam konteks sosial. Dan yang keempat, menekankan pada bakat individu, kemampuan kreatif, dan kemampuan peserta tujuan jangka panjang. Selanjutnya, model kurikulum yang paling baik. Model pendidikan kebugaran memiliki isi program yang mempelajari komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan aktivitasnya yang mempunyai nilai kesehatan. Model pendidikan olahraga mempelajari aktivitas gerak yang ekspresif dan kompetitif. Model analisis dan gerakan mendesain suatu kurikulum yang berisi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan gerak, mendorong proses berpikir, dan membantu secara positif pengembangan sistem nilai, kepuasan diri, dan hormat terhadap orang lain. Ketiga model ini merefleksikan orientasi nilai penguasaan keahlian. Orientasi penguasaan keahlian percaya bahwa anak didik harus menguasai di bidang studi. Memperoleh pengetahuan yang penting atau integritas disiplin akademik sebagai kunci untuk meraih sukses di sekolah. Pendidikan lewat jasmani adalah esensi dari model perkembangan programnya yang didesain untuk mengatur aktivitas dan pengalaman belajar yang ditunjukkan untuk perkembangan peserta didik secara holistik. Model perkembangan berdasarkan atau orientasi nilai akualisasi dari Juet, Bain, dan Ens menyatakan bahwa dari perspektif akualisasi diri, kurikulum harus diarahkan untuk pertumbuhan individu, siswa dalam hal dan perkembangan kemampuan manajemen pribadi. Model personal meaning mempunyai kajian utama pada pencarian pribadi atas arti lewat gerak yang berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi ekologik adalah orientasi nilai yang mendasari model ini. Nilai integrasi ekologik memang memandang individu sebagai suatu komponen yang integral dari memberi respon terhadap lingkungan dan pada saat yang sama menentukan pada tingkat tertentu sifat dunianya. Kelima, model kurikulum mempunyai perbedaan dalam penekanan isi program. Orientasi nilai yang paling dominan menyatakan bahwa model kurikulum yang berkembang dan dipergunakan dalam pendidikan jasmani tidak hanya berbeda dalam pendefinisian tujuan dan struktur program, tetapi juga dalam definisi dasar isinya. Memperhitungkan pendapat di atas, tidaklah mungkin memperbandingkan kelima model kurikulum yang ada untuk menentukan model yang terbaik. Juet, Bain, Ens menyatakan bahwa beberapa kajian untuk membandingkan model kurikulum pendidikan jasmani telah dilakukan, tetapi seperti apel dan jeruk, model-model dimaksud tidaklah mungkin diperbandingkan karena model-model tersebut mempunyai perbedaan dalam dasar filosofi, asumsi, tujuan, dan penekanan isi program. Baik, sekian dari materi saya dalam memenuhi tugas pembelajaran kurikulum dan pembelajaran pendidikan jasmani. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.